Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak Oh, donya. Ada yang bisa dibanting, Mbak? Mas mau nanya. Boleh. Soal visa ya nggih, Mas. Kan kula kan finish nih ceritane. Siap. Nah, ajeng medal tuh 2 minggu sebelumnya tanggal finish ngeten le. Siap. Karena kan majikan iku kasih waktu nggak renew itu 1 bulan. Itu ngomongin dadak ngono lho, Mas. Siap. Nah, kini kan terus aku nih juga bingung nih cari majikan, terus pikirku aku mau keluar 2 minggu sebelumnya katanya udah dinyatakan finish. Aku setelah ngomong ke majikan tuh ngomong, loh kenapa kamu harus keluar dua minggu sebelum visamu entek? Kan kamu kerja di kontrak itu kan pas tanggal 7 itu kamu keluar di majikan. Dia bilang gitu. Nah aku cuman ngasih jelasan, sebenarnya kan aku 2 minggu sebelumnya itu udah dinyatakan bisa keluar loh, Mem. Kenapa aku nggak diizinin? Kenapa harus sampai tanggal 7? Dia tetap pengen ngotot, nggak mau ini, Mas, nggak mau ngasih keluar tanggal 21. Akhirnya dia masih dikira saya ini ngebohongin dianya itu telepon ke imigrasi, mau memastikan aku tuh sebenarnya tanggal 21 tuh boleh keluar apa enggak. Karena dia tanda tangannya itu cuman sampai tanggal 7. Nggak ada tanda tangan tanggal 21 tuh finish gitu. Nah terus solusinya piye, Mas? Kalau seandainya aku nggak mau sampai tanggal 7 harus keluar tanggal 21, maunya aku tuh cara nih gimana gitu loh. Sampean finishnya tanggal 7 kan? Bukan tanggal 21 kan? Halo? Halo? Sampean finishnya tanggal 7 kan? Tertera di visa sampean finishnya tanggal 7. Nggih. Kenapa kok disuruh sampai tanggal 21 ya nggak bisa, itu 14 hari kecuali dia nge-extend. Nah pertanyaan saya gini, kalau sampean mau minta sampean kan finish tuh sudah dibayar belum? Apa cuti 2 minggu? Saya finish itu mau cari majikan, Mas. Iya, saya tanya dulu. Di majikan itu cuti liburan sampean cuti yang berbayar itu sudah diberikan apa belum? Belum. Nah, kalau belum itu bisa buat alasan. Untuk tanggal 7, sebelum tanggal 7, 2 minggu dari tanggal 7, karena kamu milih bayarin duit apa milih nggak kerja. Kalau nggak kerja ya aku sebelum ditarik mundur 14 hari dari tanggal 7 itu tanggal berapa. Nah itu sampean keluar karena sampean nggak mau kerja. Maksudnya saya nggak mau dibayar duit, saya mau dibayar sebagai libur, makanya saya keluar. Satu itu ya kan, kalau sampean mau keluar. Yang kedua, sampean bisa cari majikan tanpa harus, sekali lagi, tanpa harus nunggu setelah sampean selesai kerja di majikan itu. Dari mulai sekarang pun, sampean 7 apa yang habis? 7 Maret apa 7 Februari? Apa 7 Maret. 7 Maret. Sampean dari sekarang sudah bisa cari majikan. Nggak harus sampean keluar dari majikan itu terus baru cari majikan. Enggak, sampai dari sekarang sudah bisa keluar majikan. Begitu keluar sampean dari majikan, wis ditampani dengan majikan baru. Oh, nggih. Bisa Nah, ini ditampani. Mas, karena ya saya pikir toh umpamane aku ngambil 2 minggu sebelum finish kan aku takutnya nggak bisa dapat majikan. Lah, karena itu aku minta keluar gitu kan. Nah terus dianya tetap nggak mau kasih aku waktu ruang untuk cari majikan. Dia itu cuma maunya yuk kamu ikut aku kontrak sekian habis ya kamu keluar sekian gitu loh, Mas. Intinya dia ngotot di situ. Emang ya ada hak dia sampai tanggal 7 aku kerja sama dia emang tanggal 7 gitu loh, Mas. Tapi dia nggak terima kalau aku minta keluar tanggal 21 gitu toh. Oke. Sampean ibaratnya kan bingung gitu kan, maksudnya bingung nek aku metu aku oleh majikan nggak, cari majikan sampean di dalam rumah majikan itu loh bisa dipahami nggak? Iya kan? Gini, dengerin saya ngomong. Kalau cuman cari majikan, sampean itu rekodnya finish, Mbak. Wakeh wong royoan. Bahkan aku sekarang juga punya kerjaan. Kalau sampean mau. Jadi jaga Mbah 1 umur 92, Mbaknya masih sehat. Ada di Mongkok. Jadi
cari majikan itu nggak harus sampean keluar dari rumah situ gitu loh. Sampean duduk manis cari lowongan-lowongan itu, telepon interview, hari libur sampean keluar ketemu janjian ngobrol, interview juga kelar gitu. Jadi yang sampean bingungkan itu apa? Kenapa harus pusing dengan harus keluar, nggak mau di tanggal 7, maunya beberapa hari. Nah, ini makanya untuk satu langkah ya. Jadi ini persoalannya sampean, saya punya beberapa solusi. Yang pertama, sampean nggak mau cuti itu diganti uang, ya sampean keluar 14 hari sebelum tanggal 7 satu itu. Ya tapi sampean hidup di luar, modal sendiri, semuanya sendiri itu, ya kan? Kalau sampean mau tetap keluar di tanggal 7, sampean bisa telepon cari majikan dan terserah sampean. Cari majikan itu hari Minggu sampean libur juga keluar ke agensi juga bisa cari majikan. Tapi kalau sampean mau online juga bisa gitu loh. Terus apa yang menjadi persoalan sampean, kenapa sampean nggak mau sampai di finish itu gitu loh. Yang menjadi persoalan apa gitu loh. Wong cuman soalnya gini Mas, mbokku gitu. Ini kan semakin ini kayak semakin maafan terus terang. Terus dia juga punya niat nggak kasih aku space buat cari majikan gitu, karena dia itu pokoknya aku nggak mau tahu kamu dapat majikan atau nggak dapat majikan. Aku udah ikut 6 tahun sama dia, tapi dia juga nggak bisa ngerti sama aku Mas. Kan dia kasih aku bilang aku nggak renew kamu loh, itu dalam waktu 3 hari setelah aku bilang kita renew. Kan juga mempermainkan Thomas, kalau seandainya dia nggak mau renew kenapa nggak dari 2 bulan. Mintanya saya di extend 3 bulan. Aku nggak mau. Karena 3 bulan extend takutnya nggak bisa turun visa. Ya oke. Aku udah maksud gini aja. Sampean nggak perlu bercerita yang dowo. Sekarang gini aja. Menjelang 42 hari dari tanggal 7, kurang 41, kurang 40, kurang 39, kurang 35, sampean break aja. Itu sudah sama artinya sampean finish. Yang jelas tapi ingat bahwa kalau majikan Belgedes itu bisa ngasih catatan gitu loh. Sampean 42 hari menjelang tanggalnya finish sampean sudah dianggap finish gitu loh. Paham nggak? Itu ada aturannya. Gitu. Jadi sebenarnya keluarnya dari tempatnya majikan itu kesepakatan sebenarnya. Jadi intinya kalaupun tanggal aku harus keluar tanggal 7, ngikutin apa maunya dia, yo nggak masalah gitu kan. Tetap bisa dapat majikan, sampean bisa milih-milih majikan juga, tapi dengan cara online dan apapun. Tapi kalau sampean bersikukuh saya mau keluar sebelum tanggal 7, ya sudah sampean hitung mundur. Selepas 42 hari, jadi 1 bulan lebih 12 hari, menjelang 40 hari, menjelang 30 hari, 39 hari, 37, sampean sebenarnya sudah dinyatakan finish. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau nggak gitu break aja, tapi di tanggal-tanggal itu gitu loh. Cuman ya itu tadi nanti rekodnya ya catatan. Tapi sekali lagi kalau sudah mendekati finish ya nggak ada masalah. Karena sekarang banyak menjelang finish majikan itu haumafan, bisa dipahami nggak? Ya ini contohnya Mas. Om udah mau finish ikut 6 tahun, tapi dia ngasih tahu ke saya nggak renew. Sebenarnya kalau dia mau nggak renew, dia wajib bayar long service. Iya Mas, emang dia itu harus wajib kasih aku. Ya. Dia itu ya Mas, waktu itu dia bilang ke aku yang kontrak kedua, kalau kamu mau renew aku kasih kamu uang yang katanya 5 tahun dapat uang tambahan bonus. Dia bilang gitu kan. Tak kasihin kamu kalau kamu udah selesai kerja sama aku 6 tahun. Setelah itu aku bilang oke, emang nggak ada tertulis di buku tulis, ibaratnya nggak ada bukti di atas hitam di atas putih. Aku nggak cuman bilang iya aku tak renew mem karena kamu masih butuh aku juga masih butuh pekerjaan. Dia oke. Aku selama ini nggak mau ngomong Mas karena takutnya majikan itu nginterminate aku sewaktu-waktu. Ketika aku menanyakan soal ini. Kalau dia nginterminate sewaktu-waktu, intinya kan ya sampean harus bertahan di interminate waktu sampai benar-benar 6 tahun. Jadi ya ini makanya Masiku kalau sampean di interminate gitu. Sampean dapat duit, tenang saja, sampean dapat duit gitu loh. Nah, sekarang mau milih duit apa mau milih jengah? Sampean tuh sudah tinggal di depan ini garis finish ya. Garis finish keberhasilannya sampean itu udah di depan.
Jadi sampean rodok dilapangno dodone, dilebarno sedikit, rodok ditenangno pikire, gitu loh. Kalau masalah majikan itu simple. Iya kan? Asalkan kalau sampean memang mau milih ya dari sekarang nyarinya. Tapi kalau sampean ya sudahlah, aku bekerja model apa aja aku oke, nggak ada masalah. Nah, itu lebih enak lagi. Jadi sudah rezeki sampean ini sudah diambang mata. Tinggal gitu. Karo sabar lah ngalah maning setitik lah. Sebenarnya nggak ngalah. Sampean itu nggak ngalah. Sampean itu sudah menang. Sampean sudah menang. Lewat dari 40 hari, 40 sida hari. Wes terserah sampean mau tangi awan, dek ngamuk-ngamuk, metrek-metrek. Udah, wes hukum sudah berpihak ke sampean, dia yang interminate dan 6 tahun ini saya bilang ya sekali lagi. Kalau majikan kayak gini nih, aku nggak ngerti ya, majikan goblok apa majikan terlalu kaya. Jarang orang mau ngasih long service gara-gara sampainya di interminate, ya kan? Jadi nginterminate itu sebuah kerugian kalau dia 6 tahun. Bahkan 7 tahun, 8 tahun itu nginterminate itu kerugian. Makanya sampean dibikin tidak nyaman supaya sampean break sebelum 42 hari. Kalau sampean break di hari 45, 46, wah dia ketawa bahagia. Gak harus bayar long service gitu loh. Paham gak? Jadi sekali lagi sampean ini sudah menang gitu loh. Sudah di depan ya, sampean itu garis finish gitu. Sekarang aku bisa mikir, Mas. Sekarang aku bisa mikir. Aku tuh cuman kasih pertimbangan awalnya. Bilang ke dia, "Mem, aku tuh nggak nambah karena aku nggak mau di extend. Aku habis finish, aku keluar dari rumah ini." Aku bilang gitu kan. Tapi kalau aku dikasih izin, biarkan aku keluar 14 hari, Mem, kalau dibolehkan. Mau keluar 14 hari sebelumnya. Dia malah marah-marah, Mas. Ya udah, dia nggak percaya apa-apa ya. Itu aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cuma aku baru kasih saran loh, Mas, itu. Dia langsung nggak terima. Sebentar. Ini sampean yang dikeluarin tidak butuh, ya kan? Ini dia yang nggak butuh padahal dia yang bilang. Dia yang nggak butuh, berarti yang nggak mau renew dia kan? Atau sampean yang nggak mau renew? Dia. Oke, kalau dia nggak mau renew, sampean diem aja, santai. Sampean cari majikan, gitu loh. Jadi artinya kan, kalau dia nggak mau renew, dia berhak, gitu loh. Dia berhak. Nah, dia kewajibannya adalah membayar long service ke sampean, karena sudah tidak menggunakan sampean lagi, gitu loh. Ini menurut aku majikan yang, ya aku bilang pekok sih, pinter sih enggak, gitu loh. Karena 6 tahun, men, dia nggak butuh sampean, bayar long service. 17.000 nih kak, 16.000 sekian kalau hitungannya gaji 473. Kalau 463 ya lebih sedikit lagi. Makanya sampean nggak usah panik, slow, tenang gitu loh. Cari majikan. Pokoknya intinya saya cari majikan. Intinya itu. Kalau udah dapat diproses, waktunya saya keluar, ya saya keluar gitu aja ya Mas. Iya, waktu dia kasih saya keluar. Apa gitu. Nanti setelah keluar 1 minggu, kalau dia nggak menyelesaikan tanggung jawabnya, sampean kelebor gitu loh. Gitu jadi, aja ya. Makanya ini dia cuma mempersulit saya, Mas. Iya. Makanya dia alasan nggak tahu gitu lah. Dia itu gitu. Sebentar, bukan mempersulit. Jadi membuat sampean nggak nyaman, break. Jadi dia nggak kehilangan uang. Bisa dipahami? Iya, makanya waduh ini orang di tahun-tahunan saya ikut loh. Bukan saya banyak yang kayak gitu sekarang, Mbak. Banyak, sampean nonton kontenku berapa kali. Bahkan yang mengingkari janji majikan itu banyak banget, mengingkari janji. Aku tuh sempet ini loh, Mas, soal long service itu ya. Sebenarnya aku selalu berpikir itu rezeki-rezekinan gitu kan, Mas. Karena kalau itu kan tergantung dari hati majikan. Meskipun dituntut kayak apa, kalau hatinya majikan nggak bergerak, ya kita mau apa? Enggak begitu. Enggak begitu. Ya, kalau dia sudah tidak membutuhkan kita, wajib. Selama pekerjaan kita itu 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun. Kalau dia sudah tidak membutuhkan kita, wajib. Long service itu wajib diberikan. Jadi term and condition gitu loh. Ngerti nggak sampean? Jadi ada sesuatu yang mewajibkan majikan itu membayar long service. Yang pertama, majikan meninggal dan majikan yang tanda tangan. Dia meninggal, ahli warisnya harus bayar. Itu kalau lewat dari
5 tahun. Kemudian sampean sakit dinyatakan oleh dokter atau rumah sakit setempat bahwa sampean tidak bisa bekerja lagi. Tapi itu di tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, sampean dapat long service itu. Terus yang ketiga, sampean masa pensiun di atas 65 tahun. Itu sampean sudah melewati masa 5 tahun bekerja. Umur sampean 65, 66. Nah, itu kesepakatan kalau dia mempekerjakan orang lanjut usia, ya kena dia. Jadi dia harus membayar long service itu dan harus memberhentikan sampean untuk tidak bekerja lagi karena usia. Terus yang berikutnya adalah relocation atau kemudian bangkrut. Di tahun ke-6 dan ke-7 dia bangkrut, ya kan? Dia tidak membutuhkan sampean. Itu kan artinya sebenarnya dia sudah tidak membutuhkan sampean lagi. Balik ke peraturannya ya, kalau tidak membutuhkan itu dia wajib membayar long service. Jadi long service itu bisa menjadi kewajiban, tapi term and kondisi, ada syarat-syaratnya. Termasuk sampean ini, sampean nggak arep-arep, ya kan? Sampean nggak bayang loh, tapi setelah sampean ngomong sama saya, kalau sampai dia tidak memperpanjang, tidak minta renew lagi, dia wajib membayar long service. Karena itu juga aku bisa nuntut ya Mas ya? Ya bisa no, bisa. Kalau nggak bisa tak kancani. Syukur-syukur aku ditukokno kopi, ditukokno wedang. Oh, enak itu. Ora terima kopi, Mas. Sawanu sak tokone yo. Kerupuk sak ember, Mbak. Enggak, saya enggak pikir hasil itu, saya cuma berpikir bahwa orang-orang yang kayak sampean ini, orang-orang yang utun, orang-orang yang niat itu mau disakiti gitu loh sama mereka. Lah itu yang kita. Terus aku juga mau nanya ya Mas ya. Boleh. Ini ya kan kebanyakan arek-arek itu kalau finish kontrak pasti dia minta ke majikannya 2 minggu aku keluar mem, kan majikan pasti bilang iya gitu kan, karena mereka mungkin tahu ya kita itu bisa keluar 2 minggu sebelumnya. Nah ini majikanku ini pura-pura gobloknya Mas yo. Bukan pura-pura goblok ya, dia memang goblok kalau menurut saya. Dia udah 6 tahun dia nggak nge-renew sampean, lo bayar long service lo, biye dia kena double lo. Dia nanti kalau mau cari CC baru lagi terus bayari long service lagi sampean itu rugi bandar itu. Tapi kalau memang benar-benar dia sekali lagi tidak mau cari CC lagi ya nggak apa-apa, ya duitnya kan dikasihkan sampean gitu loh. Maksudnya gini loh. Jadi sekali lagi 1001 orang yang sudah diambang mata di posisi kemenangan itu loh. Sampean ini sekali lagi aku bilang, sampean itu tidak semenderita teman-teman gitu loh. Nah, kalau keluar 2 minggu sekali lagi, kalau memang majikan nggak ngasih, sampean keluar 2 minggu, dia wajib juga bayar uang cuti tahunan sampean 14 hari itu juga jadi duit loh, Mbak. Duitnya double-double sampean ini. Jadi kita bukan berpikir masalah uang loh ya. Kita berbicara tentang Mas, aku sebenarnya nggak terlalu sampean dengerin. Aturan aja gitu. Ya, ini peraturan. Jadi kita tidak berbicara tentang masalah uang, tapi peraturan Hong Kong itu sampean ada di pihak yang menang gitu loh. Bisa dipahami nggak? Gitu. Makanya aku berani ngomong ke majikan ya Mas. Aku memang minta keluar 2 minggu sebelumnya karena itu emang ada aturan juga gitu Mas. Kalau nggak ada aturan ya aku nggak berani ngomong loh. Kan dikiranya saya ini kalau aku nggak ada aturan kan sama aja saya ini ngebreak gitu toh Mas. Kalau enggak kalau lewat dari 42 hari ya sampean enggak ngebreak ya. Jane wis hitungannya finish. Cuman kayak gini, kalau dia mau ganti uang cuti ya kan, dibayar full. Artinya sampean keluar ya di tanggal yang tertera. Tapi kalau dia nggak mau bayar itu ya sampean keluar di 2 minggu sebelum tanggal yang tertera, itu sebagai ganti cuti itu Mbak. Kalau bicara 2 minggu sebelum hari H, jadi persoalannya di situ. Sampean ini termasuk orang-orang yang lugu loh ya, orang-orang majikannya nginterminate di 6 tahun. Aku ngalah terus loh Mas, karena majikan itu sebenarnya orang soal ini loh Mas. Pernah ya aku mau renew kontrak yang ketiga ini ya, kan sebelumnya kan harus 1 bulan itu harus sudah mulai proses renew. Majikan tuh malah bilang ke saya, katanya aku tuh renew pas tanggal 7-nya. Ya aku bilang loh, lelek tanggal 7 itu bukan renew, mem, nanti saja di overstay, aku bilang gitu. Seharusnya tuh 1 bulan sebelumnya itu harus diproses. Karena visa itu nggak turun sehari 2 hari, mem. Oh aku nggak ngerti tak pikir ya tanggal itu kamu ya harus baru renew kontrakmu. Ya enggak loh, mem. Aku bilang gitu. Dia itu nggak tahu ya mas, apa dia itu sengaja atau nggak sengaja, nggak ngerti. Ini yang ketiga ini pas aku bilang renew, sama dia ngomongnya gitu. Lah renew yang sebelumnya tanggal berapa lo tanggalnya?
tanggal yang kedua itu waktu itu aku bulan Februari tanggal 7 atau enggak tanggal 8 aku masukin ke agent. Nah ini yang ketiga ini awalnya dia bilang renew, aku kan sudah punya agent, aku bilang tanggal 7 mau ke sana. Setelah aku lapor, dia berubah pikiran. Katanya mau di extend aja 3 bulan. Alasan nggak terima lagi CC, mau pindah rumah, dan yang dia bilang anakku udah wis gede-gede gini-gini. Aku bilang iya udah lek kamu nggak mau mem, emangnya kalau aku di extend aku nggak mau keluar ya aku keluar loh, finish kontrakku. Betul. Aku bilang ya sudah gitu aja, dia masih nggak terima aja, kayak mau nggak terima tuh mas orangnya, kayak rasa sakit hati mungkin ya. Harapannya ini aku cuman gitu, cuman minta 3 bulan loh, kenapa kamu nggak mau, ibaratnya kayak gitu ya. Kan aku cuman nggak mau karena nggak mempersulit visaku gitu loh. Kalau dia gitu kan mempersulit visaku mas, sama aja. Enggak juga. Jadi gini, kalau misalnya sampean finish dia minta extend 3 bulan itu diizinkan sama imigrasi. Cuman persoalannya sampean gelem apa enggak, diizinkan.